Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yantubu faqad lagaut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la ilaha illallah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar, al-azimil jabbar, al-muhiti ala ilmihi bidh-dhawahiri wal asrar. Ahmaduhu subhanahu hamda abdin mu'taraf lahu bit-taksir bidhullin wa inkisar. وأشكره شكر عباده الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر وعلى آله وأصحابه الأبرار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى هي الوقاية من عذاب النار فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama kali saya berwasiat pada hadirin sidang Jumat, wabil khusus kepada diri saya pribadi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini senantiasa kita tingkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita, kualitas ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan sehat, kesempatan hidup, kesempatan umur panjang, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sering mewanti-wanti kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali Islammu sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar kita mempersiapkan kehidupan kita yang abadi, agar kita semuanya layak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaannya, sanggup apa yang paling bijak untuk diri kita? Ada satu nasihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah dari Al-Quran. Nasihat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang saudara-saudara kita yang sudah mati, al-mutawaffaun. Orang-orang yang sudah mati ini berdoa kepada Allah satu harapan yang sebenarnya harapan ini tidak mungkin akan terjadi, tetapi setidaknya inilah nasihat yang sangat bijak sekali bagi kita semuanya. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sudah mati ini adalah merupakan satu harapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kau hidupkan kami dalam waktu yang sekejap saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh, orang yang taat kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua hal yang perlu kita catat bersama, bahwa nasihat ini diberikan kepada kita semuanya yang masih hidup, sementara yang sudah mati sana berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tahu sanggup apa yang paling bermanfaat di alam barzah sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka mengatakan fa'as-saddaq, seandainya kau hidupkan aku sejenak saja ya Allah, maka aku akan bersedekah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyak sedekah semasa kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan rizki, diberikan keluangan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kisah Rasulullah SAW satu ketika didatangi oleh fakir miskin. Ini fadilah, cerita tentang fadilah sedekah yang sudah langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia tanpa menunggu di alam barzah sana. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh fakir miskin ini, meminta sedekah kepada yang mulia baginda Rasulullah, tapi sama Rasulullah tidak berikan uang, diberikanlah jubah beliau, diberikanlah pakaian yang beliau pakai munajat, sholat, dia berikan kepada fakir miskin itu. Dan sama fakir miskin ini dibawa ke pasar, dalam bahasa sekarang dilelang baju itu dengan harga yang sangat tinggi. Dia katakan, ini bajunya Rasulullah, baju kekasihnya
Allah, baju kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengharapkan, silakan beli dengan harga yang tinggi. Terdengarlah oleh salah seorang sahabat yang buta. Kemudian sahabat ini mengatakan kepada budaknya, "Wahai budakku, datangilah orang itu, belilah bajunya Rasulullah berapapun harganya. Jika seandainya kamu bisa mendapatkan baju itu, maka aku akan merdekakan kamu." Kemudian sang budak ini menghampiri orang tersebut dan dia beli dengan harga berapapun. Akhirnya dia dapatkan bajunya Rasulullah SAW dan dia bawa pulang ke majikannya. Saking girangnya majikannya itu, kemudian majikannya itu mengatakan kepada budaknya, "Hari ini kamu bebas, hari ini kamu merdeka, pulanglah." Kemudian sejenak sahabat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya buta, tidak bisa melihat. Dia bertabaruk dengan baju ini, dengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Allah, ini adalah baju kekasihmu. Ini adalah baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai munajat, yang dipakai tahajud, yang dipakai mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Aku berwasilah, aku bertabaruk dengan bajunya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan aku untuk bisa melihat indahnya dunia ini." Dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melihat kembali. Dan saking senangnya baju ini dikembalikan lagi kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bercerita tentang kisah itu tadi. Lantas Rasulullah tersenyum, "Wahai Aisyah," beliau mengatakan kepada Aisyah istrinya, "Wahai Aisyah, lihatlah, berkah dari baju ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang pertama, baju ini, berkat sedekah baju ini telah membuat orang yang miskin menjadi kaya. Kemudian dengan baju ini pula, wahai Aisyah, telah membuat orang yang dulunya budak sekarang merdeka. Dan dengan baju ini pula, sedekah baju ini pula membuat orang yang buta bisa melihat kembali. Dan lihatlah wahai Aisyah, baju ini dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala." Ada 4 pelajaran ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, ketika seseorang dalam keadaan miskin, justru perbanyaklah sedekah. Ketika seorang sulit masalah rizki, nafkah, pangan dan lain sebagainya, justru perbanyak sedekah. Tirulah yang mulia baginda Rasulullah SAW. Dengan sedekah ini telah membuat orang yang miskin menjadi kaya. Kemudian yang kedua, kalau kita merasa terkungkung, merasa tidak merdeka pikiran kita, tidak merdeka kebebasan kita, perbanyaklah sedekah agar kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apabila kita sakit, keluarga kita sakit, bertabaruklah dengan banyak bersedekah. Insya Allah akan diberikan kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman, dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang buta tadi disembuhkan oleh Allah. Dan yang keempat, kita harus yakin bahwa baju itu dikembalikan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sedekah itu tidak akan hilang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah itu tidak akan hilang, sampai di dunia pun akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan besok di akhirat pun pasti akan dikembalikan lebih dari apa yang telah kita sedekahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa akum minas sholihin, yang memberikan manfaat selain sedekah ketika kita di alam barzah kelak adalah kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segerakan kita menjadi orang yang taat, karena itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akum minas sholihin. Dan jangan capek. Ketaatan kita harus kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah capek. Imam Ahmad ibnu Hanbal pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam Ahmad, Su'ilal Imam Ahmad rahimallahu taala matar rohah." Wahai Imam Ahmad, aku lihat kamu mulai dari sebelum subuh kamu sudah bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Imam Ahmad, lalu kau teruskan dengan zikir, lalu kau teruskan dengan jamaah subuh, lalu kau teruskan dengan halaqah mengajar, lalu kau teruskan dengan duha,
Lalu kau teruskan dengan amal-amal solehmu sampai kau tidur lagi. Wahai Imam Ahmad, matar roha, kapan kamu istirahat? Wahai Imam Ahmad, kapan kau istirahatnya ini? Apa jawab Imam Ahmad? Qala inda awwali qadamin adauha fil jannah. Wahai muridku, sesungguhnya istirahat itu kelak ketika kaki kananku pertama kali aku masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki kananku aku injakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah istirahat yang sejati, kata beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak ada kata capek. Hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Mari kita semuanya betul-betul memanfaatkan kesempatan ini untuk beramal soleh, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita layak dimasukkan kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah istirahat yang pertama kali. Bagaimana Allah menggambarkan di dalam surat Al-Waqiah, wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Begitu Allah menggambarkan kenikmatan-kenikmatan, banyak buah-buahan. Allah menggambarkan buah-buahan karena kita rata-rata cinta dengan buah. Kalau tidak suka dengan buah durian, kita pasti akan suka buah yang lain. Ada pilihan-pilihan, itulah kenikmatan digambarkan dengan buah. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin. Tidak ada kenikmatan yang putus di situ. Tidak ada kata capek, tidak ada kenyang. Tidak ada buang air. La maqtu'atin. Dan apabila apel yang kita ambil itu, apel yang pertama kita ambil, maka akan datang apel yang kedua yang lebih enak. Apel yang kedua kita makan lagi, akan datang apel yang ketiga yang lebih nikmat lagi. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Itulah gambaran dari tafsir surat Al-Waqiah, la maqtu'atin wala mamnu'ah, dan sudah tidak ada larangan-larangan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. الحمد لله الذي فضل الجمعة وكرر وأجاز العابدين المخلصين ثواب الكامل الموفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واهذروا المعاصي فإنها موجبات للهلاك والخسار. وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصفوة الأخيار. وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنوار كما صليت على سيدنا إبراهيم. وارض الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.